dalam masalah walimah harus ada hal-hal yang diperhatikan. Gimana tuh Ustaz? Ya, kalau kita mau bicara idealnya ya, syar'inya, maka yang paling baik adalah mempelai perempuan di tempat tamu perempuan, mempelai laki-laki di tempat laki-laki. Ya. Ini sudah banyak dicontohkan oleh teman-teman kita sekarang dengan ada dipisahkan dengan tirai misalnya. Ya. Maka itu jauh lebih baik, sehingga akhwat itu dengan baju pengantinnya dia dilihat oleh sesama jenisnya. Nah ikhwannya juga begitu. Dia tidak dilihat oleh mempelai atau tamu-tamu laki perempuan. Tujuannya untuk lebih menjaga. Ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah hindari penyanyi-penyanyi dan alat-alat musik yang memang tidak dibolehkan. Wah, ya kan? Itu tuh. Nah, ini perlu diperhatikan karena kadang-kadang kita mau menikah menjalankan sunnah Nabi, tapi datangkan penyanyi-penyanyi yang terbuka auratnya. Akhirnya para tamu ikut joget-joget dan segala macam, dan akhirnya mereka juga melihat terbukanya aurat. Dan ini kan semua bisa menjadi penyebab sumber fitnah. Ya. Bisa saja mungkin di antara tamu itu ada yang negosiasi lalu berzina, kan bisa saya begitu. Ya, kan? Itu si pengantin yang nanti nanggung dosa. Kan dia yang buat acara. Dia yang berat. Kan dia kan yang mendatangkan kan. Iya. Ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah usahakan kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi dalam masalah makanan, seperti tidak tabzir, tidak boleh terlalu berlebihan mubadzir. Kemudian juga usahakan hindari standing party. Nah, kebiasaan orang-orang non muslim ini, orang barat ini kan mereka sebenarnya kalau dibahas standing party yang mereka biasa adakan di dekat kolam renang, di taman, itu memang karena ada faktor ekonomisnya. Karena dengan tidak menyiapkan kursi berarti mereka hemat biaya kan. Juga ada sisi yang lain, mereka bisa memberikan kesempatan tamu untuk saling kenal satu sama yang lain. Tapi kan kita dalam Islam punya sunnah makan dan makan dan minum duduk. Nah, ini kalau pakai standing party kan orang berdiri. Nah, kadang-kadang saya pernah hadir di beberapa acara walimah itu sampai ada kakek-kakek sudah tua tuh nenek berdiri makan, cari satu sudut dinding yang mereka bersandar. Nah ini kan sayang sekali. Nah ini contoh-contohnya saja. Menarik ya, menarik banget. Tapi gini Ustaz, di Indonesia ini kan, di negara kita kental sama budaya nih Ustaz. Kita kalau menikah kan ada budaya Betawi, budaya macam-macam lah. Tapi kalau misalkan masih sesuai syariat nih, dipisah, pakai tirai segala macam, tapi di wanitanya pakai baju adatnya gitu Ustaz. Masih boleh nggak? Boleh nggak Ustaz? Gini, semua adat dan tradisi tidak akan dilarang dalam Islam, kecuali dia bentrok dengan Islam. Islam tidak pernah melarang tradisi dan adat. Silakan, selama itu baik, gitu kan? Dan tidak melanggar. Tapi kalau sudah melanggar agama, misal seorang akhwat tadinya pakai berjilbab, tapi karena tradisi sukunya, ya, suku apapun, kita tidak sebutkan sukunya apapun